Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ada'i biqauli wa fi'lihi la daris salam wa ala alihi wa ashabihi nujumi zulam amma ba'd. Faqala Allahu azza min qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bi man sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahu alazim. Baik yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin yang berdomisili di Perum Permatasari Indah, dan juga tak lupa kepada seluruh para jamaah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan harta jiwa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah, dan juga kepada anak-anak kita yang sedang menimba ilmu di Karawang atau di luar Kabupaten Karawang, mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah manfaat, mobil khusus untuk dirinya, umumnya untuk masyarakatnya. Baik, wa qala doa Allahumma nawwir qulubana binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wa nawwir qulubana wa sirana kama nawwartal ardha binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin sudah kita bahas tentang al-maqalah qala Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah, mengatakan al-ilmu khairu mirathin. Kemarin sudah bahwa ilmu sebaik-baiknya warisan. Terus kemudian wal adabu khairu hirfatin, dan adab itu lebih baik ya, atau pang bagus-bagus nah hirfatin, pegawaian atau pekerja perbuatan. Wat taqwa khairu zadin, dan takwa sebaik-baik bekal. Nah, kemarin baru sampai situ pembahasan kita. Nah, kita lanjutkan. Wal ibadatu wa hiya nihayatu ta'zimillahi ta'ala khairu bidha'atin. Yang berikutnya adalah ibadah. Wahya, ibadah itu nihayatu ta'zimillahi ta'ala, penghujung ya, ngagungkan Allah ta'ala atau mengagungkan Allah. Penghujung mengagungkan Allah adalah ibadah. Khairu bidha'atin, itu lebih baik. Bidha'atin kelawan bid'ah, harta dagangan. Wahya, yang namanya bid'ah itu ma tu'addu litijarati minal mal, sesuatu yang terhitung atau sesuatu anu dicawiskeun ya, litijarah
untuk dagangan, minal mal yaitu dari harta. Jadi yang namanya ibadah itu pang bagus-bagusna daripada harta dagangan. Jangan sampai kita semua ya, malah kalah ya ketika kita melakukan aktivitas untuk kehidupan dunia, namun kita malah melupakan ibadah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, waktu untuk aktivitas tidur, aktivitas berusaha, dan ibadah ini juga harus kita atur sebaik-baiknya. Karena memang innamal malu zilu zailin wa ariyatin mustarji'ah. Sesungguhnya harta itu zilu zailin, bayang-bayang yang hilang, besok datang, sore pergi. Wa ariyatin mustarji'ah, suatu titipan yang akan diambil sama yang punya. Maka ibadah harus menjadi sebuah prioritas ya. Baik itu ibadah makhluk maupun ghair makhluk, terutama yang 5 waktu ya. Sholat yang 5 waktu. Yang berikutnya wal amalus sholih khairu qaidin. Amal soleh itu sebaik-baik petunjuk atau penuntun ilal jannati, menuju surga. Jadi apa sih amal soleh? Amal soleh itu kalau diberatkan nih, meja kakinya 4 itu soleh nih meja. Tapi kalau membahayakan cukup 1 genjlong ya. Nah itu tidak soleh nih meja. Jadi yang namanya amal soleh itu bukan hanya manfaat untuk orang lain, tetapi amal soleh itu adalah manfaat untuk dirinya. Jadi kalau kita ingin tahu apa sih amal soleh, amal yang patut ya, bermanfaat untuk diri maupun untuk orang lain, itu amal soleh. Nah itulah yang disebut penuntun ilal jannah, menuju surga. Yang berikutnya wa husnul khuluqi khairu qarinin. Wa husnul khuluq, sebaik-baik kelakuan, akhlak, khairu qarinin itu pang bagus-bagusna teman. Ya. Qarinin yang bersamaan li sahibihi ya. Fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Wa husnul khuluq wa khairu qarinin itu adalah yang menyertai kita ya, di dunia dan akhirat. Itu pang bagus-bagusnya adalah bagusnya akhlak. Makanya ada bahasa meningkene tegableg ilmu daripada tegableg akhlak. Mending disebut jelema bodoh daripada disebut jelema teboga akhlak. Makanya Nabi diutus ya, innama bu'ustu li utamima makarimal akhlak. Jadi untuk menyempurnakan akhlak. Maka pada hari ini kita ada yang namanya akhlak terhadap Allah, ada akhlak terhadap manusia. Ya. Kalau manusia dengan manusia, ya tentunya hubungan antara kita dengan kita tentunya sudah tidak harus mengenal yang namanya warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Seperti Kanjeng Nabi pernah melihat seorang jenazah lewat dan ternyata Nabi berdiri sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah itu. Ya. Sebagai penghormatan terhadap jenazah itu. Lantas ditanya oleh sahabat, "Kenapa ya Rasulullah engkau berdiri sementara itu adalah jenazah orang Yahudi?"
Nabi menjawab, bukankah dia adalah manusia? Itu jawaban yang sangat luar biasa. Bukankah dia adalah manusia? Berarti dengan akhlak terhadap sesama, manusia dengan manusia tentunya sudah tidak melihat dia itu ya bukan benci terhadap judi, benci boleh terhadap judi, boleh terhadap mabuk, tetapi tidak harus membenci pemabuk, penjudi atau penjinah, karena mereka manusia. Innallaha lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah ya, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, bukan manusia. Ya mudah-mudahan kita doakan mereka-mereka yang jauh dari Allah semoga senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang paling baik itu penuntut. Yang baik teman di dunia dan akhirat itu ya bagi orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik, baik terhadap manusia apalagi terhadap Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena berbeda, biasanya ada yang namanya civil war atau perang antara manusia dengan manusia itu bukan berbeda pendapat tetapi beda pendapatan. Terkadang seperti itu, hanya hasad dunia saja. Mudah-mudahan yastik dima atau kemungkinan untuk banjir darah seperti apa yang disampaikan oleh malaikat ya, yastik dima itu manusia, potensi banjir darah itu manusia ya mudah-mudahan dengan akhlak itu bisa kemudian tidak sampai terjadi apa yang disampaikan oleh para malaikatnya Allah bahwa manusia itu ya yasfik dima, potensi untuk berdarah-darah itu ya manusia, konflik antara manusia dengan manusia. Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Dengan akhlak yang baik insya Allah akan menghasilkan manusia-manusia yang baik. Yang berikutnya wal hilmu, hilim, wa huwa ta'ani fil umuri wa husnul hay'ah. Hilim rintih ya, yaitu rintih fil umur dina pirang-pirang perkara, wa husnul hay'ah atau pang alus-alusna tingkah itu hilim. Kalau mun kita mah bahasanya bager lah gitu, baik ya, berehan, hilim. Khairu wazirin itu pengbagus-bagusna papatah, aimu inin fitadbir yaitu ngebantu fitadbir dalam ngatur al umuri pirang-pirang perkara. Jadi bagusnya tingkah atau kebaikan itu pangbagus-bagusna yang membantu terhadap ngaturnya setiap urusan. Makanya dengan rasa hilim ya, baik hati, insya Allah kalau sudah baik hatinya, makanya ada bahasa wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas itu ya hilangkan dulu bencinya baru insya Allah bisa memaafkan. Nah ini kalau orang ingin bisa ngatur sesuatu perkara harus baik hatinya dulu, bagir, berehan. Ya. Kalau misalkan tidak ada sifat seperti itu ya susah untuk bisa mengatur sesuatu. Karena kapiheulaanku geuleuh kadang-kadang kapiheulaanku keduluan rasa kesel, semua kebaikan orang kadang-kadang tidak terlihat. Jadi keduluan rasa benci, maka kebaikan orang sehebat apapun tidak akan terlihat. Maka hilim ini adalah berperan sebaik-baiknya pepatah. Ya. Maka berikutnya wal qanaah khairul ghaniyin. Berikutnya adalah qanaah. Apa itu qanaah? Ridho bil qismah.
ridho terhadap bagian yang sudah bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu sebaik-baiknya kekayaan. Ya. Sebaiknya kekayaan itu adalah qanaah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan, wa huwa dialah orang-orang yang beriman, falanuhyiyannahu, maka yakin akan menghidupkan, ya, akan menghidupkan kami terhadapnya hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Nah, hayatan thayyibah di sini para ahli tafsir banyak mengatakan al hayatu thayyibatu fid dunya al qanaah. Sebaik-baiknya kehidupan itu adalah di dunia al qanaah. Jadi qanaah itu adalah sebaik-baiknya kehidupan. Maka kalau sudah ada qanaah dalam dirinya, insya Allah rasa syukur akan mendominasi dalam kehidupannya. Terkadang kita pun selalu berpikir sesuatu yang terlihat saja. Sawah 2 hektar, mobil 3, sesuatu yang terlihat. Padahal sesuatu yang terlihat itu pun ada. Seperti apa? Seperti rasa. Rasa itu tidak terlihat. Seperti apa lagi? Seperti sehat itu terkadang lupa. Atau nikmat yang terkecil saja, bangun tidur bukan baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, tapi malah buka handphone update status. Terutama nikmat kedipan yang sangat luar biasa, satu kedip, 2 kedip. Ya. Kadang-kadang ke Alfamaret kita beli gula pasir saja nggak bisa kedip, pusing semua orang. Melotot, emang beli gula mah. Padahal kedipan itu nikmat yang luar biasa. Yang terlihat saja, yang sudah terlihat banyak mobil, motor, wah, pokoknya kekayaan yang terlihat berharga itu bisa dikatakan wah ini nikmat. Padahal yang terkecil saja kita sering lupa, yaitu nikmat kasih kedipan. Ya. Makanya malam yaskul qalil lam yaskul katsir. Orang yang tidak bisa bersyukur nikmat yang terkecil, maka demi Allah tidak akan bisa syukur terhadap nikmat yang besar. Maka qanaah adalah salah satu hayatan thayyibah. Kehidupan yang terbaik itu adalah di dunia al-qanaah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya corona melatih qanaah. Yang sudah bagiannya seperti ini, ya kita terima ini adalah sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wa taufiqul taat khairu aunin. Pitulung untuk taat kepada Allah itu adalah sebaik-baiknya pertolongan lil umuri, dari setiap perkara. Orang hayang ngaji, hayang sholat, itu atau fikul taat. Pertolongan untuk taat itu adalah sebaik-baik pertolongan. Karena ada yang mengatakan a'dhamur rizki, bahkan termasuk paling agung-agungnya rizki itu adalah atau fikul taat. Diberikan taufik, ya, pertolongan untuk taat. Kita pengen sholat, pengen ngaji, pengen puasa, ada hasrat seperti itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kadang-kadang pengen aja nggak ada. Pengen aja nggak ada. Orang berbondong-bondong jariah, orang berbondong-bondong berkurban. Kadang-kadang di hatinya nggak ada, dia pengen kurban, cuma pengen liatin orang potong sapi saja. Ya, makanya atau fikul taat itu khairu aunin, ya, sebaik-baik penolong perkara itu. Diberikan taufik, ya,
pertolongan untuk melaksanakan taat kepada Allah itu adalah sebaik-baik pertolongan. Bahkan sebagian dalam referensi yang lain, atau fikul taat itu adalah a'zamur rizki. Paling agung-agungnya rizki itu yaitu bukan hanya mim makulin wa mashrubin wa malbusin, bukan yang dimakan, yang diminum, yang dipakai. Itu bukan hanya rizki yang tidak seberapa. Yang paling hebat itu adalah at-taufiqu li ta'at. Diberikan pertolongan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, inilah orang-orang yang sudah mendapatkan at-taufiqu li ta'at. Karena tidak semua orang kerja pengennya tidur, Pak. Apalagi pulang, ada pengajian, ya udah kerek. Depan TV, ya udah. Itu tidak ada keinginan untuk pengen datang atau punya cita-cita nanti aku sambil datang bawa martabak, enggak ada. Ya. Atau apa aja dah, ya. Itu kadang-kadang hilang. Keinginan untuk taat saja sudah hilang. Ya. Yang terakhir, wal mautu khairu muadibin. Maut adalah sebaik-baik muadibin. Ya, pelajaran. Atau kalau bahasa kita mah ada yang mengatakan al-mautu, ayat kematian itu adalah afdalun nasihah. Ini bahasanya khairu muadib. Muadib itu didikan, pelajaran. Ya. Ay mu'alimin li majalisil akhlak. Tegese mu'alimin belajar lima hasinil akhlak itu. Untuk membaguskan akhlak itu salah satunya kematian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang sudah, ya yang namanya kematian kan tidak pilih-pilih kayak ngundur kangkung, Pak. Kalau ngundur kangkung kan yang muda-muda, tua-tua belakangan, gitu. Enggak. Kalau malaikat Ijrail itu ya walau kuntum fi burujin musyayadah, walaupun kalian berada di benteng yang kokoh, itu kematian pasti menjemput kita semua. Maka kematian adalah sebaik-baik pembelajaran uli mahasinil akhlak, untuk lebih membaguskan akhlak kita, baik terhadap sesama atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka banyak sekali untuk tadzkirul maut, untuk mengingat kematian, karena memang dengan kematian kita semua akan mengingat kebaikan-kebaikan orang yang kita cintai. Contohnya siapa? Di mahasinil akhlak itu contohnya siapa? Ibu. Kalau kita meninggal dunia, Pak, dikafanin ya. Itu teh kalau disilokakan itu dibedong. Siapa yang ngebedong? Ibu. Yang mandiin itu siapa yang mandiin biasanya? Ibu. Terus kemudian yang nyebokin siapa? Ibu. Tawardonan kalau bahasa kita. Ya. Terus yang ngadanin, Allahu Akbar, bapak baru. Jadi semakinnya orang melihat kematian, insya Allah dia akan lebih baik akhlaknya terhadap kedua orang tuanya. Karena dengan melihat apa yang dilakukan ketika mulasarah jenazah itu, ya biasanya apa-apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita, sampai ngapain, ngebedong lah istilah kita, sampai mandiin, nyebokin, ya dipangkulkan, ditimang-timang, itu siapa sih? Ibu. Sampai dipanggul, makanya banyak nasihat sekali di dalam kematian. Jangan sampai ketika orang melihat kematian, dia nggak pernah terbersit dalam dirinya itu tentang ibunya, tentang bapaknya, yang Allahu Akbar, syahadu an la ilaha, bapaknya mengazankan ketika dia lahir di muka bumi. Ya, jadi banyak nasihat ketika ada kematian. Makanya ada hadis yang sangat luar biasa. Ketika kullud dunubi yuakhirullahu ta'ala ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Seluruh dosa itu Allah tangguhkan sampai hari kiamat nanti. Illa, kecuali kukul walidain, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibih, Allah akan menyegerakan siksanya, ya, fil hayati qoblal mamat, semasa hidupnya sebelum dia meninggal dunia.
Makanya kematian itu banyak muadibnya, banyak pelajarannya, ya, terutama untuk 5 hasinil akhlak, untuk lebih berbaik-baik akhlak perbuatan kita, baik sesama terhadap manusia, terutama ya tadi sudah digambarkan nasihat yang sangat luar biasa ketika dibedong, dicebokin. Kadang-kadang kita Pak, orang tua aja yang meninggal ngewordonan kita amil, suruh amil, ya Allah. Ya, ngewordonan nyebokin orang tua malah nyuruh amil, masya Allah. Padahal itu adalah gambaran kita untuk lebih menyayangi kedua orang tua kita. Ya, mandiin, ngebopong, itu semua perbuatan apa yang dilakukan orang tua kita. Makanya semakin ingat kematian, semakin sayang kepada orang tua kita semua. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini, apa-apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan menjadi muhasabah untuk kita semua, renungan kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Man kana yaumu khairin amsi fa huwa rabbih. Karena kata Nabi, sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang beruntung, itu adalah man kana yaumu khairin amsi. Orang yang terbukti bahwa manusia itu adalah lebih baik, ya, daripada kemarin. Orang yang lebih baik daripada kemarin, insya Allah itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini diberikan kesadaran untuk senantiasa merubah, karena change is the only evidence of life, kan begitu. Perubahan adalah suatu tanda kehidupan. Ya, kalau nggak berubah ya sudah saja, bukan manusia itu namanya, bukan makhluk. Kalau berubah itu ya pasti makhluk. Mudah-mudahan ada perubahan. Itu saja, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca kifaratul majlisnya sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.